wal ikram, ya mursyid ya jaddi ya muhim, nafi'u ya adud ya hadi ya baqi ya baqi ya waris ya rasidu ya lana wali walidina wa dzurriyyatana amin sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Listiori dan Ibu Christine. Yang terhormat Kepala SD Negeri 2 Kunir, Ibu Naning Sriati SPD SD. Yang kami hormati CGP Angkatan 11 Bapak Mukhlisin SPDI, dan yang kami hormati tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri 2 Kunir. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita semua masih dalam lindungannya. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu-tunggu pertolongan besok di hari akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankan saya membacakan susunan acara: 1. Pembukaan, 2. Sambutan dari Kepala Sekolah, 3. Penyampaian materi dan berbagi praktik baik budaya positif, 4. Penutup, 5. Silakan. Demikian acara pada siang hari ini, dan marilah acara diseminasi pemahaman penerapan budaya positif di SD Negeri 2 Kunir kita buka bersama dengan bacaan basmalah bagi Bapak Ibu yang beragama Muslim dan bagi Bapak Ibu yang beragama Buddha dan Kristen menurut keyakinan masing-masing. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan kepada beliau Ibu Naning Sriati SPD selaku Kepala SD Negeri 2 Kunir. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semuanya. Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri 2 Kunir yang saya hormati, saya banggakan. Marilah pada kesempatan pagi hari ini kita mencurahkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita diberi rahmat, hidayah juga nikmat bisa berkumpul di acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri 2 Kunir dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang bahagia tentunya. Yang kedua kalinya sholawat salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang besok kita sebagai umat muslim kita tunggu syafaatnya di hari ila yaumil akhir. Bapak Ibu dan semua yang hadir di sini yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih
atas kehadiran. Dan yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Mukhlisin SPDI sebagai JGP Angkatan 11 yang di sini menjalankan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif, yang mana beliau akan berbagi praktik baik yang akan kita laksanakan di SD Negeri 2 Munir ini. Semoga apa yang nanti menjadi budaya positif di SD Negeri 2 Munir bisa menjadi pembiasaan yang baik yang menjadikan kita sebagai pendidik serta murid-murid yang ada di SD Negeri 2 Munir ini lebih baik dan lebih meningkat untuk mutu pendidikan dan karakternya. Bapak Ibu, di sini apapun nanti yang akan disampaikan, apapun nanti yang akan dibagikan dari Bapak Mukhlisin, mohon sekiranya dari segenap aspek baik dari pendidik maupun tenaga kependidikan, semuanya pasti akan merasa saling berkaitan, karena di sini budaya positif di sini pasti akan sangat bermanfaat, terutama bagi warga SD Negeri 2 Munir. Dan di sini apapun nanti yang dibagikan sebagai praktik baik dari Bapak Mukhlisin hendaknya bisa kita laksanakan, bisa kita jalankan sesuai dengan keadaan, situasi, dan kondisi yang ada di SD Negeri 2 Munir. Bukan hanya yang namanya pepatah mengatakan orang Jawa horong-horong asem. Apa itu horong-horong asem? Dilaksanakan seketika di awal saja, itu namanya horong-horong asem. Tapi budaya positif di SD Negeri 2 Munir ini hendaknya bisa dilakukan sesuai dengan apa yang memang kita jalankan, sesuai dengan keadaan dan kondisi yang benar-benar kita jalani, sehingga tidak hanya sebagai catatan saja, tidak hanya sebagai pelengkap tugas saja dari CGB, tapi ini memang benar-benar praktik baik yang kita lakukan di SD Negeri 2 Munir dan memang dilaksanakan setiap harinya, dilakukan dalam pembelajaran, dalam pembiasaan, dan saya harapkan semuanya bisa mendukung. Untuk yang lainnya saya harapkan, saya doakan untuk kegiatan CGB ini, saya harapkan semuanya guru yang ada di SD Negeri 2 Munir ini bisa mengikuti program guru penggerak. Jadi nanti ilmu yang didapatkan dari CGB Bapak Mukhlisin mohon nanti dibagikan. Jadi tidak hanya budaya positifnya saja, tapi semua ilmu yang ada di dalam pembelajaran guru penggerak semuanya bisa kita laksanakan di SD Negeri 2 Munir ini dengan sebaik-baiknya. Dan nanti juga silakan Bapak Ibu menanggapi, memberikan kritik dan saran, apa sih budaya positif yang sekiranya bisa kita lakukan di SD Negeri 2 Munir ini, dan nanti apa sih yang bisa menjadikan kegiatan baik, kebudayaan baik
budaya baik, praktik baik yang memang bisa kita laksanakan setiap harinya. Jadi Bapak Ibu di sini saya mohon aktif dan kreatif sehingga pelaksanaan diseminasi ini bisa sama-sama menguntungkan bagi yang menjalankan, bagi yang melakukan, dan bagi yang melihat, bagi orang lain yang menyaksikan. Demikian sekiranya sambutan dari saya selaku kepala sekolah. Saya sangat bangga dengan semua tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di SD Negeri 2 Munir ini. Semoga budaya positif yang sudah saya lakukan dan nanti yang akan disampaikan kepada kita semua dari Bapak Mukhlisin bisa menjadi budaya positif yang memang benar-benar ada, yang memang benar-benar kita jalankan di SD Negeri 2 Munir ini. Dan selanjutnya silakan nanti kita perhatikan dengan seksama apa yang dibagikan dari Bapak Mukhlisin SPD. Demikian dari saya. Jika ada kekurangan dari segi apapun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang agama selain Islam, saya ucapkan selamat siang, salam bahagia. Acara selanjutnya penyampaian materi berbagi praktik baik budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Mukhlisin SPDI. Pada Bapak Mukhlisin kami persilahkan. Izin untuk berdiri, Ibu, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu, Ibu Kris, Ibu Rizkiorini, dan Ibu Rinati. Izinkan saya berdiri di hadapan Bapak Ibu untuk menyampaikan praktek baik saya selama mengikuti program dalam guru penggerak. Di sini kami akan menyampaikan materi yang telah kami dapatkan, yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Untuk mukadimah saya mengikuti dari pembelajaran dan Ibu Kepala Sekolah. Namun sebelumnya, supaya kita tidak terlalu tegang ya Bapak Ibu, kita coba untuk speaking in. Mohon maaf dulu ya. Bapak Ibu, supaya kita tidak terlalu tegang, panggil ya. Nah ini saya mari tegang, panggil. Kita speaking dulu, silakan Bapak Ibu untuk berdiri. Berdiri sejenak untuk merelaksasi. Tadi kita sudah belajar bersama-sama, sudah mengajar anak-anak. Mungkin ada yang pegel-pegel ya. Kita coba untuk melaksanakan relaksasi dengan speaking. Amin.
Bapak Ibu yang saya hormati, sudah rileks ya? Tambah semangat ya? Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kita sesuai dengan kegiatan hari ini, yaitu berbagi praktek budaya positif di SD Negeri 2 Kunir, Keling, Kabupaten Jepara. Yang pertama, konsep utama budaya positif. Ketika kita itu membicarakan budaya positif ya, tentunya yang di dalam benak Bapak Ibu apa? Mungkin Kebiasaan yang baik. monggo. Kebiasaan yang baik. Pembiasaan yang baik. Pembiasaan yang baik yang dilakukan di lingkungan sekolah atau mungkin di lingkungan masyarakat. Konsep pertama yaitu perubahan paradigma pembelajaran. Nanti kita sampaikan. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Dan yang keempat, keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu sudah mempraktekannya ya. Keyakinan kelas itu seperti apa? Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang ketujuh, restitusi segitiga. Segitiga restitusi. Oke. Pembelajaran dengan paradigma baru maksudnya adalah di sini pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, berdiferensiasi. Mungkin ada yang bisa menyampaikan, Ibu Mei? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik. Misalnya peserta didik dibedakan menjadi mahir, kurang mahir, cakap, belum cakap, seperti itu Pak. Tepuk tangan untuk Bu Mei. Oke. Jadi pengelompokan murid disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki murid, betul. Sehingga para peserta didik nanti belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern. Nah ini biasanya dia untuk mewujudkan profil belajar Pancasila yang telah didengungkan kita semua ini ya. Masih ingat lagunya ya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Baik, terima kasih. Miskonsepsi teori kontrol ini jadi kadang-kadang di bayangan kita itu seorang guru itu menjadi kontrol bagi murid-murid ya. Satu, guru mengontrol murid. Nah ini adalah sebuah tanggapan yang tidak sesuai ya, atau asumsi tidak sesuai ya. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu mengatakan karakter. Bisa jadi ya. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini sepakat atau tidak? Ada anggapan kalau seorang orang yang dewasa berhak memaksa dari orang yang tidak sesuai ya. Ini miskonsepsi. Mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, ketika kita melihat pada yang di depan, apa itu stimulus respon yang ada dan apa teori kontrol? Realitas kebutuhan kita sama kalau pada stimulus respon. Tetapi kalau dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Betul atau salah? Ya.
kebutuhan kita itu berbeda ya. Mungkin Pak Anggit hari ini membutuhkan minum, saya membutuhkan makan. Mungkin yang lain ya, Bu Rinati membutuhkan cendol dawet. Yang lain membutuhkan es teh atau yang lain. Itu tidak bisa disamakan, pasti ada perbedaan. Mungkin ada yang pandai ya, kalau kita urutkan kepada anak ya, ada anak yang pandainya di atas rata-rata, ada yang setengah, ada yang kurang. Nah itu kan berarti untuk stimulus respon itu selama ini tuh kalau kita anggap anak-anak itu sama itu sama, ya. Berarti realitas kebutuhan kita anak-anak itu semuanya berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Betul ya? Belum tentu pandangan saya itu sesuai dengan Pak Anggit atau sesuai dengan Pak Riyadi. Betul lagi? Mungkin saya kalau memandang Pak Anggit itu ganteng, belum tentu Pak Riyadi mengatakan ganteng, biasa-biasa saja, mungkin gitu ya. Karena ini pandangan orang itu berbeda-beda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kadang-kadang anak itu kan membuat kesalahan juga. Kadang-kadang ada yang musik, kadang-kadang ada yang macam-macam kan, ada yang telat. Itu pasti ada tujuan, ada alasannya. Kalau kita telusuri, ya ketika restitusi pasti ada tujuan yang dia lakukan. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia kok jiwitan temannya itu kenapa? Kadang-kadang kalau kita tanya, ingin memuaskan diri. Ada yang kadang-kadang tidak sengaja, macam-macam gitu ya. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Apakah seperti itu? Tidak. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Makanya nanti ada namanya teori kontrol itu supaya kita itu tidak dikontrol oleh orang lain bagaimana? Itu harus ada disiplin, ya. Disiplin yang seperti apa nanti kita jabarkan. Pemaksaan ada saat pembujukan dan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kadang-kadang kita ide itu mesti bagus ini, tak paksakan. Nah itu kadang-kadang justru malah memberikan penentangan. Tetapi kalau kita itu kolaborasi, kita diskusi, kita konsensus ya, bermusyawarah ya, bermusyawarah bersama itu nanti akan menciptakan sebuah ide baru, pilihan-pilihan mungkin dari berbagai pilihan itu kita jadikan satu, kita rangkai menjadi sebuah keputusan. Ya. Yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Tetapi kalau dalam teori kontrol berpikirnya menang dan menang. Pokoknya aku peduli menang. Menang maksudnya dalam kebaikan gitu. Selanjutnya, coba ini mohon maaf saya lihat Bapak sekretar tadi sudah sadarkan. Coba seumpamanya di sini ada si A dan si B. Si A itu adalah Anda dan B adalah teman Anda. Coba kalau Anda di depannya ada kertas, ya, kalian sobek secercah kertas itu kamu tuliskan, jenengan tuliskan sesuatu yang berarti. Nanti terus digenggam, ya, dan minta teman Anda untuk membuka genggaman itu. Apakah Anda itu nanti membuka atau tetap menutupnya? Coba Bapak Ibu menulis sesuatu yang berharga, mungkin cinta kepada suami atau cinta kepada siapa gitu ya, atau sesuatu yang berharga bagi Bapak Ibu. Terus nanti dipegang, disuruh untuk
Yang sampingnya disuruh untuk membuka. Bagaimana supaya ini terbuka, ini bagaimana? Ya mau gue terserah, entah itu dipaksa, entah itu dirayu, gue tak tahu ngomong SC2, gitu kan? Atau mungkin dengan cara apa? Menghardik, mengancam, merayu, menyuap, dan apa saja yang dapat membuka kepala tangan Anda. Ya. Sudah? Halo? Coba, nah ini satu. Ya, silakan bujuk dengan Bu Nani. Yang bujuk coba dipegang. Coba. Bagaimana supaya bisa dipegang? Coba. Saya akan melihat garis tangan. Saya mau dengan tujuannya apa? Melihat karakter Saya mainnya. kalau saya mau melihat garis tangan. Enggak boleh. Enggak boleh. Pak Ri mungkin kepala tangannya ada banyak, Pak? Polis? Ayo siapa yang bisa merayu? Siapa yang bisa membuka tangannya? Ayo. Pak Ri mau mencoba untuk tunjuk? Silakan. Hipnoterapi, Pak. Apa? Hipnotis. Hipnoterapi. Atau bagaimanapun caranya supaya ini dibuka. Coba kita. Apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Mengapa dan apa alasan Anda membuka kepala tangan Anda? Itu yang bisa menjawab adalah diri Bapak sendiri, ya. Nih di sini selanjutnya. Kita sendiri yang akan memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing. Walaupun dirayu, walaupun disuap, walaupun dipaksa, kalau memang kita tidak mau membuka karena kita mengontrolkan diri kita, enggak, itu adalah sesuatu yang berharga bagi saya. Ya, tentunya tidak bisa dibuka. Tapi kadang-kadang ada yang mungkin mudah dibuka, ya ada. Kan gitu ya. Ada, Pak. Ya. Di saat orang itu tahu pas titik lemahnya, Ya. mungkin di saat kita atau orang itu di titik puncak kelemahan, jadi kita mau nggak mau memang harus membuka apa yang memang harusnya dipendam ataupun dirahasiakan. Ada paksaan atau mungkin dari sendiri? Dari diri sendiri mungkin bisa menyelamatkan. Dengan saya membuka ini, saya harus untuk menyelamatkan sesuatu, seperti itu, Pak. Menghindari dari sebuah apa ya? Permasalahan. Bisa jadi seperti itu. Karena itu adalah kontrol diri kita, itu yang memegang adalah diri kita masing. Tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Sepakat gitu ya? Sepakat. Oke. Nah, ini kita masuk pada disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Selama kita itu mengucapkan disiplin di dalam benak Bapak Ibu, dalam pikiran Bapak Ibu yang terbayang atau yang ada dalam imajinasi Bapak Ibu, kira-kira apa? Sekolah memang disiplin gagal. Sekolah itu kekal. Apa, Bu? Sesuatu yang harus dipegang teguh. Sesuatu yang harus dipegang teguh. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain? Melaksanakan aturan yang telah disepakati bersama. Ya, baik. Disiplin.
Coba kita cek. Disiplin itu berasal dari kata disiplin, berasal dari bahasa Latin, dari kata disiplina, ya, yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memegang, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia ini. Jadi apa yang dia ini itu dia akan benar-benar memegangnya. Karena kadang-kadang disiplin itu ada yang dipaksakan, ya. Ada yang kadang-kadang dipaksakan dulu baru dia disiplin. Tapi di sini masuk disiplin ini benar-benar sudah menjadi sebuah keyakinan dirinya. Kalau saya tidak seperti ini, nanti bisa berakibat pada diri saya. Ya, kalau ada disiplin, bahwa ini aku nak kamu gaji itu dipotong. Nah itu berarti masih ada, ada efek dari luar ya. Nah, tapi kalau sudah muncul dari hati diri sendiri, itu namanya nanti asupan disiplin positif yang diikuti dengan keyakinan diri sendiri. Nah di sini disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran serta memperdayakan murid tanpa imbalan, ancaman ataupun hukuman. Nah selama ini kira-kira kita sudah masih menggunakan imbalan atau reward? Masih menggunakan ancaman? Masih. Hukuman? Masih. Untuk kedepannya apa masih? Lihat situasi dan kondisi. Tapi mudah-mudahan kedepannya kita sudah tidak lagi menggunakan itu. Karena diharapkan di SD kita itu nanti benar-benar mempunyai keyakinan positif. Ya. Kalau sudah keyakinan positif, disiplin positif yang dilaksanakan itu, murid-murid tidak perlu kita itu ngamuk-ngamuk, tidak perlu kita itu bentak-bentak. Memang nggak usah menyuruh, ayo cari ini aja, nggak usah. Gitu. Selanjutnya, ya ini sudah kita laksanakan sebenarnya disiplin positif yang di sekolah kita sudah kita laksanakan, terutama ketika pagi hari, ya kita tidak perlu, ayo baris, nggak perlu ya. Jadi juga ketika ada bel dibunyikan, anak-anak sudah mulai baris. Terutama juga itu yang menata perlengkapan dan lain sebagainya, alhamdulillah sudah mulai melaksanakan dengan baik. Nah ini tinggal kita bagaimana kedepannya menjadi budaya yang lebih baik lagi, sehingga yang lainnya yang belum bisa menanamkan disiplin positif. Ya ini kadang-kadang anak ada yang masih kurang kurang percaya diri, ada yang masih malu-malu. Nah ini dengan teman-temannya nanti insya Allah nanti akan terpancing atau misalnya menumbuh kembangkan kesadaran dia. Oke, selanjutnya makna disiplin menurut Ki Hajar Dewanto. Jadi kita itu sekarang adalah kurikulum merdeka, betul ya? Kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Maksud dalam merdeka ini selalu bebas. Kalau di sini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Orang yang sudah merdeka itu disiplinnya tambah kuat. Kenapa kok ada penjajahan? Karena dia tidak disiplin, masih mau diatur, masih mau diperintah, masih mau dijajah. Tetapi kalau dia sudah mempunyai disiplin yang kuat, di situ dia akan bisa merdeka. Jadi kalau kita mengadakan merdeka, tetapi kita kalau tidak disiplin, berarti kita belum merdeka. Karena apa? Karena di situ, ketika kita tidak melaksanakan disiplin, wajiblah memasalahkan mendisiplinkan diri kita. Betul atau betul? Karena mungkin kadang-kadang saya terlambat, ditegur akhirnya, lupa. Kayak riwayat Pak, ya kan? Akhirnya dari orang lain, bukan dari. Tapi kalau kita sendiri, ini jam harus saya cepat-cepat, ya. Nanti tidak perlu ada konflik atau gejolak yang ada, karena sudah ada timbul dari budaya kita masing-masing. Kalau masih belum ada disiplin yang kuat, penguasa lain nanti akan mendisiplinkan kita. Nah ini adalah kuncinya di situ, sesuai dengan
menurut Dr. Toro. Disiplin positif, nah ini sebagai pendidik, kita sebagai pendidik di SD program ini, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan dalam pelaksanaan disiplin positif ini Bapak Ibu, itu harus berpacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menyampaikan nilai-nilai kebajikan universal itu apa kira-kira? Pak Arif? Jujur, oke. Apalagi? Bapak Ibu? Ikhlas. Apalagi? Tanggung jawab, disiplin, saling menghormati dan lain sebagainya. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita miliki dan harus kita tanamkan. Yang pertama yang kita memang sebagai guru harus ditanamkan pada guru dulu, baru nanti disampaikan kepadamu. Contoh umpamanya, saya ini sebagai guru agama, ayo dosa juga. Nah, saya lagi mikir kantin sambil main HP. Kira-kira bisa nggak disiplin ini dilakukan? Tentu tidak. Karena yang pertama yang menjadi tolong ukur itu adalah guru. Kalau guru kita tidak perlu memerintahkan mungkin. Kalau kita sudah melaksanakan, oh Pak Guru sudah melaksanakan, lama kelamaan nanti anak itu akan tergugah hatinya. Ewo diri. Walaupun pada saat ini mungkin kadang-kadang ada yang masih biasa-biasa saja. Karena memang kebutuhan anak itu berbeda ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Ini kalau pada profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Kalau di Ibu Primarias program ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu semuanya adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai ini kita tanamkan diri kita, lalu nanti kita tanamkan pada murid. Ini juga ada pada di IAF ini juga ada. Ya, ada dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, ya ini. Nah, nilai-nilai di antara nilai-nilai ini bisa kita tanamkan sehingga nanti pada akhirnya anak akan bisa melaksanakan, menjalankan disiplin positif, terus akan menjalankan keyakinan kelas yang kita tempelkan di kelas kita masing-masing itu. Kalau dalam kepedulian, empati ini ada, ya, peduli ya, tidak ya, ada di situ. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai manusia kita mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Jadi untuk mengarah pada disiplin tadi, itu ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul ya Pak Titin? Sesuatu yang kita butuhkan. Untuk apa? Untuk keberlanjutan kita selanjutnya, untuk hidup dan lain sebagainya. Apa itu? Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang nomor 1 bertahan hidup. Ini kebutuhan kita toh? Nah, yang paling utama bertahan hidup. Kita butuh makan, betul? Kita butuh minum, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini sangat kita butuhkan sekali. Nah, semua itu masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Yang kedua,
kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini juga ketika kita itu berada di sini, mungkin ada perasaan yang tidak diterima. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Pasti ada sesuatu yang tidak nyaman ya. Tetapi kalau kita diterima, di sini banyak yang enjoy, nyaman, bisa komunikasi dengan baik, dan kasih sayang. Akhirnya di situ akan muncul sebuah kasih sayang. Ini adalah kebutuhan dasar manusia kita. Yang ketiga, apa kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan. Dalam penguasaan ini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, saya ingin dianggap paling bisa, kadang-kadang seperti itu ya, paling cantik mungkin ya, gitu. Saya ingin dianggap bisa, entah itu bisa menulis, ya, anak-anak gitu ya. Saya Bu, kadang-kadang siapa yang mau ke depan, nah, kadang-kadang gitu ya. Mungkin di situ dimotivasi karena kebutuhan dasarnya ingin sebuah penguasaan tadi. Memimpin, berprestasi, nah, berprestasi juga ini sebuah kebutuhan dasar, ya. Diakui dan didengarkan oleh orang lain. Ini adalah kebutuhan dasar kita. Yang keempat, yaitu kebebasan. Kalau seandainya Bapak Ibu di suatu tempat dikekang atau istilahnya itu apa ya? Ya, dikekang atau istilah dibatasi. Perasaan Bapak Ibu bagaimana? Nyaman betul? Kenapa tidak? Tidak bebas, karena kebutuhan kita tidak tercukupi, kita penuhi tadi. Karena kita membutuhkan yang namanya kebebasan. Tapi tidak yang bebas sebebas-bebasnya ya. Bebas yang masih menggunakan disiplin tadi. Jadi menjadi merdeka. Bukan terus bebas seenaknya saja, bukan. Nah, dalam kebebasan ini satu mandiri. Kalau ada di suatu kelas anaknya sudah mandiri, tentunya Bapak Ibu tidak perlu mengatakan kamu tidak boleh seperti ini, kamu tidak boleh membuat sebuah aturan, tidak boleh makan, tidak boleh lari-lari, tidak boleh gojek. Betul ya Bapak Ibu ya? Tetapi kalau dia sudah mandiri, kebebasan diberikan mandiri, silakan anak-anak membaca, kepengen nulis silakan, kepengen melukis silakan, kepengen apa? Menyanyi, tetapi harus tetap pakai keyakinan kelas kita. Nah, di situ anak tadi akan merasa nyaman sesuai dengan kebutuhan dia. Namun tidak melanggar aturan-aturan atau keyakinan kelas yang dimiliki. Yang terakhir, yaitu kebutuhan kita akan kesenangan. Betul nggak Bu? Kalau kita itu butuh kesenangan, betul ya? Kita pastinya kepengen senang terus gitu ya. Tertawa terus, tapi nggak boleh kalau tertawa terus gitu ya. Kalau kita tertawa terus malah kita malah stres dan dianggap gila ya. Maksudnya senang ini yang kita itu merasa nyaman ya. Begitu juga pada anak-anak juga, kalau kita itu dikekang akhirnya dia itu stres ketika dalam pelaksanaan pembelajaran pasti akan bosan. Gak pulang-pulang sih Pak, gak istirahat sih Pak, kapan pulangnya lah? Yang tanya itu. Tapi kalau dia nyaman, ayo saya 2 menit, nanti lama, nanti tabungan gitu ya. Karena di situ ada rasa senang di situ. Mandiri, memiliki pilihan, ya. Kita memiliki pilihan, tidak hanya satu pilihan. Jadi ada menyanyi, ada melukis, menggambar, tadi ya, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan dirinya sendiri. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Tadi tentang kebutuhan kita. Ketika kita akan melaksanakan sebuah tindakan, contohnya, kita bersama-sama melaksanakan ikut pelatihan, gitu. Pelatihan baik itu di PMN atau mungkin di komunitas. Kira-kira motivasi perilaku yang Bapak Ibu yang melatar belakangi perilaku itu apa? Coba Bu Mei. Berarti itu apa? Penghargaan, apa
ingin dapat sertifikat atau penghargaan. Pak Arif mungkin kemarin kelihatannya itu di pojok itu apa Pak? Lagi Pak, ini apa? Mengikuti Zoom. Motivasinya apa Pak? Dapat sertifikat atau penghargaan. Mungkin Bu Rinati ada yang lain? Yang paling utama sih memang daripada sertifikat Pak. Tapi yang kedua dari mengikuti kegiatan seperti itu mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang paling utama. Yang pertama ingin mendapatkan sertifikat, ya. Yang kedua pengalaman dan pengetahuan. Mungkin yang lain, Pak Anggit atau Bu Lis atau Bu Ju? Nah, kemarin yang sudah melaksanakan ini tujuannya apa? Motivasinya? Pertanyaan ini berhubungan dengan kebutuhan tadi Kak yang ada lewat Iya. itu ya. Memang ingin mendapat sertifikat, tapi dihubungkan dengan kebutuhan tadi yang nomor berapa itu Mas? Kurang menyimak. Kan tadi ada 5 dasar kebutuhan gitu. Kalau ingin mendapatkan sertifikat itu kebutuhan yang tadi loh. Prestasi tadi. Ada tadi kan ada dasar terus aja Bapak. Saya tadi nggak begitu konsen. Iya, ada penguasaan Prestasi kemudian penguasaan. kelihatannya kok yang penguasaan itu masuk tidak ya? Dia ingin mendapatkan sesuatu. Ya, itu kebutuhannya. Motivasinya. Motivasinya Motivasinya. kalau saya kalau dalam hati yang paling dalam ingin belajar dari yang tidak bisa menjadi bisa, dan dari belajar tadi ada harapan mendapatkan sertifikat. Oke, tepuk tangan untuk yang bisa memberikan tanggapan. Baik, semuanya betul. Jadi ada kepengen mendapatkan penghargaan karena kepengen diakui gitu. Ada yang kepengen belajar sepanjang hayat. Itu ya. Untuk mencari pengetahuan budi nanti tadi ya, yang dulunya belum tahu jadi tahu. Nah ini coba kita lihat ya. Nah ini. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 yang melatar belakang. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai atau belajar sepanjang hayat. Nah ini tadi, tapi yang pertama tidak ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kamu kalau nggak punya sertifikat RKH nanti kamu tidak dinilai ya, berarti hukuman gitu ya. Itu gitu, tidak nyaman nantinya. Ini kita juga masuk pada yang kedua. Tapi yang diharapkan ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran itu kita menjadikan diri kita itu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita miliki, yaitu dengan apa? Belajar sepanjang hayat ini ya. Kalau masih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini berarti masih dalam posisi dikontrol oleh orang yang apa namanya, orang lain. Oke. Ketika seseorang termotivasi untuk melakukan sebuah tindakan yang kurang sesuai, maka apa yang akan didapatkannya? Kira-kira di semua kelas kita atau kita sendiri di situ melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai pada aturan atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, yang didapatkan apa? Kira-kira apa Bu? Hukuman? Di sini akan dijawab 1, hukuman. Contoh, di suatu ketika ada anak terlambat, ya, anak terlambat, itu pasti ada guru kadang-kadang, ayo kamu semangat, betul? Atau kamu lari, atau kamu apa? Kurang lengkap jajan diri. Tidak pakai apa ini? Seragam lengkap. itu masuk dalam apa? Ini ada ini ya. 1, hukuman, 2, konsekuensi, dan 3, restitusi.
Kalau seumpama, nah ini Pak Anggit ini murid saya, pas jam agama, seperempat jam saya sudah mengajar. Tiba-tiba, kalau Pak, Assalamualaikum, datang ke saya. Maaf Pak, saya terlambat. Nah, perilaku saya sebagai seorang guru harus seperti apa? Ayo Pak Anggit, apa Anggit ya, ngomongnya gitu ya, atau siapa? Kamu terlambat Pak, berdiri di situ sampai pulang. Ini masuk restitusi, konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ya, disuruh berdiri itu hukuman. Tetapi kalau Mas Anggit datang tiba-tiba, Assalamualaikum Pak, oh maaf saya terlambat Pak. Oh nggak apa-apa, karena kamu terlambat. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kamu nanti di sini ketika teman-teman belajar istirahat, kamu di sini 15 menit atau mengerjakan, kalau belum selesai tetap mengerjakan. Itu konsekuensi. Atau begini, ada anak yang istilahnya di situ menuangkan air, mungkin di rumah atau mungkin di sekolah ya, dia nggak sengaja. Kamu itu kurang ajar. Akhirnya ada ya. Ayo, kamu sana dihukum, apa namanya, disuruh untuk berdiri atau usah. Ini masuk dalam hukuman. Tetapi kalau itu kok tumpah, itu bagaimana Mas? Kamu, ya terus, ya Bu, nanti saya bersihkan. Itu masuk apa? Restitusi apa konsekuensi? Restitusi apa konsekuensi? Konsekuensi, maksudnya konsekuensinya. Konsekuensi. Jadi kalau anak itu dia berkonsekuensi untuk membersihkan. Tetapi kalau dia itu di situ sudah menumpahkan dan dia tahu, oh itu saya mohon maaf, saya tadi nggak sengaja. Dan ini akan saya benahi dan nanti saya kedepannya tidak akan saya ulangi lagi. Jadi dia sudah tahu apa yang akan dilakukan untuk kedepannya. Itu restitusi. Ya. Jadi dari sini kita nanti akan tahu kita itu nanti sebagai guru yang suka menghukum atau yang suka memberikan konsekuensi atau yang memberikan restitusi kepada anak. Karena kesemuanya ini adalah hal-hal yang bisa mendisiplinkan anak, tetapi caranya yang berbeda. Kalau yang satu hukuman itu pada akhirnya ya berupa hukuman fisik, dan akhirnya itu nanti kadang-kadang anak ini marah, terus kadang-kadang dendam gitu ya. Itu. Kalau yang konsekuensi, dia sudah bisa tahu kesalahannya, tapi dia belum tahu untuk mencari jalan keluarnya ke depannya. Tetapi kalau restitusi itu dia tahu kesalahannya dan mencoba untuk bisa memperbaiki kesalahannya itu, dan dia sudah mempunyai program ke depannya. Kalau saya ini salah, saya tidak akan mengulangi kembali. Nah, itu sudah ada keyakinan yang muncul dari dirinya, itu adalah restitusi. Oke. Sebagai contoh, misalnya ada kelas 5 itu ada kesepakatan jadwal pelajaran. Betul. Sudah ada kesepakatan kelas, misalnya dia tidak membawa buku, mungkin dia menulis atau bagaimana. Nah, dia sudah paham, Bu, saya tidak bawa buku. Oke, dia jujur. Setelah itu saya nulis ya bukunya dicatatkan. Itu dia menyobek kertas. Jadi dia termasuk restitusi. Konsekuensi. Belum masuk ke restitusi. Belum sampai masuk pada restitusi. Mungkin dia punya ide buat mencatat, terus akhirnya saya menyobek kertas buat mencatat. Itu nggak masuk restitusi. Oh ya, kalau dia sudah mengambil langkah-langkah itu berarti masuk pada restitusi. Dan di situ harus ada penguatan, tidak hanya sekali itu aja, sehingga dia nanti pada akhirnya dia tidak mengulanginya kembali. Karena dia tahu, kalau saya tidak memakai, berarti di situ kalau berulang kembali itu masuk dalam sebuah konsekuensi atau hukuman. Nah, itu. Kalau restitusi ini anak itu sudah sadar, oh saya itu harus sholat, karena sholat sudah kebutuhan saya. Itu
masuk dalam sebuah resiko, kowe nara sholat, engko nama nulis Bismillah, itu ada hukuman. Tapi kalau nggak sholat nanti saya nulis saja, itu berarti masih konsekuensinya, belum sampai masuk pada restitusi. Kalau restitusi sudah benar-benar melekat pada diri anak, dan anak ini sudah bisa mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Gitu ya. Oke, sepakat ya? Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Lima posisi kontrol restitusi. 1. Nah ini ya. Ini ada sebuah video Bapak Ibu. Mohon maaf. Silakan Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu guru calon guru muda, video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan anak. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin yang diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak, kali ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan. Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak mengerjakan tugas. Kamu mau jadi apa? Kamu lihat sekolah sini. Coba bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya maksudnya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok gak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Udah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Bu, saya mau kumpul tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat kumpul tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore banyak ibu jaga warung. Gak sempat kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Kadang sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Bapak Ibu, tadi adalah ilustrasi tentang. Makasih Mari, baik sekali. Bapak Ibu tidak usah semangat, monggo sambil minum, sambil jalan, monggo, karena suasana sudah tidak usah semangat ya.
Dari ilustrasi video tadi itu menggambarkan 5 guru mempunyai posisi kontrol restitusi. Yang pertama sebagai penghukum. Itu yang pertama tadi ya. Video yang pertama menghukum. Kamu enggak maju. Ini pernah dilakukan oleh kita ya? Pernah ya. Saya juga. Jadi kita sepakat pernah. Tapi kita sepakat tobat ya. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kasihan bapakmu di apa namanya? Dia itu petani, panasan gegere kan? Pernah ya? Nah, itu sebagai apa, Bu? Guru pembuat merasa bersalah. Anak ini oh iya Pak itu sakit. Aku ambil dari dia. Nah, itu enggak. Sudah dilakukan di kota. Alhamdulillah. Betul. Nah, guru sebagai teman. Nah, akhirnya dilakukan akhir kata ya. Walau nggak apa-apa. Dan ini kadang-kadang kalau anak yang kesulitan nggak apa-apa ya. Gitu. Tapi kalau anak-anak yang sudah ada disiplin yang kuat, tentunya dia akan tidak mengulangi lagi. Tapi kalau di situ anaknya masih kurang ya, nah ini perlu penguatan lagi. Seperti teman tadi ya, kita kan nanti kalau kamu seperti ini, itu nanti kan merasa kecewa kan gitu. Rumah sakit nanti mengecewakan ibu bapak kan gitu. Jadi seorang lain kita antara kita dengan murid itu sebagai seorang bapak. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Tadi yang nomor 5 yang ditampilkan oleh Pak Anggit itu sebagai pemantau. Yang nomor 5, guru sebagai manajer. Nah, ini yang diharapkan kita sebagai guru, kita bisa menjadi seorang guru yang sebagai manajer. Diharapkan kita seperti itu. Amin Allahumma. Amin. Jadi kita tidak lagi menghukum, ya, tidak lagi sering. Tapi bagaimana supaya kita itu bisa semuanya ini bisa diterapkan, Bapak Ibu. Silakan diterapkan. Tetapi kalau bisa pada poin yang kelima sebagai manajer. Jadi anak ini nanti dia itu sudah tahu kesalahannya. Setelah itu dia bagaimana cara mencari solusi dari permasalahan itu. Seperti tadi kan, dia kenapa? Kamu kenapa? Alasan kamu kenapa kamu terlambat? Oh karena saya tadi membantu orang tua. Nah, itu kan juga baik ya. Membantu orang tua itu termasuk kan disiplin positif baik ya. Karena dia patuh terhadap orang tua. Kadang dia memang membantu orang tua, mungkin kadang-kadang ada yang mengantarkan orang tuanya, entah itu ke rumah sakit atau kemana, atau akhirnya karena dia kepengen sekolah lari dan akhirnya terlambat. Itu bisa terjadi. Saya dulu juga pernah itu, mana itu terlambat terus. Tanya, kamu kenapa boleh kayak terus? Nah, Pak, saya itu sering kalau pagi disuruh ngantar ibu ke pasar. Nah, pulangnya dia itu jam 7 pas, kan masih terlambat. Nah kalau kita itu langsung, tak hukum kan sih, kasihan juga kan, ya kan? Nah, kita harus memberikan memancing dia, nah, supaya kamu nanti besok tidak terlambat bagaimana? Nah, sehingga dia akan berpikir mencari solusi dan kita bersama-sama memberikan. Kalau dia tidak bisa punya solusi, kita berikan solusinya. Nanti kalau kamu berangkat agak pagi lagi, nanti supaya nanti pulangnya agak pagi dan kamu bisa masuk sekolah. Jadi nanti bisa anak ini bisa memahami ya kesalahan itu diantara ulama tadi, tapi nanti sudah masuk tepat waktu. Karena apa yang dilakukan kita itu pasti ada alasannya, ya, pasti ada alasannya. Syukur-syukur malah dia sudah tahu kebajikan apa yang dia langgar. Nah ini berarti dia sudah memahami, hanya saja karena kondisi dan situasi yang tidak tepat yang dilakukan dia. Itu.
Ya ini tadi adalah apa namanya perilaku guru ketika dia itu menghukum itu seperti itu. Ayo kamu hormat selama 1 jam. Kalau membuat kesalahan beberapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengerjakan itu. Akhirnya dia itu merasa kecewa, dia merasa apa? Merasa bersalah gitu. Nah itu adalah membuat apa namanya merasa bersalah. Sebagai teman, ayo dong mas, ayo coba kita ikuti aturan atau kesepakatan kita. Kita kan sudah sepakat kemarin kan sudah membuat kesepakatan bersama. Gitu. Ya sudahlah nggak apa-apa. Tapi jangan diulangi kembali. Itu adalah interaksi kita sebagai guru sebagai teman, ya antara guru sebagai teman. Itu dan yang keempat, nah ini pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya kan? Nah, setelah upacara, kamu nanti ke koperasi, jadi atribut yang belum kamu lengkapi. Dan jangan diulang lagi ya. Itu kalau itu pemantau, guru hanya pantau saja, masih belum memberikan apa ini keluasan. Anak belum berpikir secara apa namanya puas. Kalau di manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Digali dulu. Oh iya pak, tadi saya terlambat pak. Nah, kenapa kamu terlambat? Oh tadi karena saya kesiangan pak. Tadi malam saya apa namanya karipan nonton wayang. Dengan tulis kemarin nonton wayang sampai jam 12, gitu ya. Oh gak apa-apa. Yang namanya orang salah itu kan biasa. Ya. Terus kira-kira kamu ini terlambat yang apa namanya kamu tidak melaksanakan kesempatan kelas apa? Oh saya berarti tidak disiplin pak. Dia tahu kalau kesalahan itu adalah melanggar kesempatan kelas tentang disiplin. Oh kamu nggak sholat kenapa? Oh tadi apa namanya? Karena saya malas atau apa? Nah, kamu tahu nggak kesempatan kelas kita itu? Religius, saya tidak religius tidak apa menjalankan sholat. Ya. Dia tidak tahu. Lalu kedepannya kamu apa yang akan kamu lakukan? Nah ini seorang medis seperti itu. Kalau sudah ada kesalahan yang dilakukan oleh kita mencoba untuk mencarikan apa solusi bagaimana supaya kesalahan itu tidak terulang kembali. Itu sudah masuk pada posisi kontrol restitusi guru sebagai seorang manajer. Ini selanjutnya keyakinan kelas. Pada keyakinan kelas ini, nah, kalau dulu mungkin kita pernah melihat atau sering lah peraturan kelas tidak boleh pakai ikat pinggang ini, tidak boleh ini ya, tidak. Di sini mengapa harus keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Mungkin ada bapak ibu yang bisa membantu untuk menjawab atau mempunyai ide kenapa harus mengapa keyakinan kelas dan tidak peraturan kelas? Kan dulu kalau kita sekolah mungkin ya, peraturan kelas 1, 2, 3, 4 ya, tidak boleh terlambat, tidak boleh pakai kaos kaki yang sebelahan ya, tidak boleh makan di kelas dan tidak boleh, pokoknya ada tidak ada. Mengapa bapak ibu? Gini, oke mari, silakan. Dengan sih supaya kalau keyakinan kelas itu sifatnya tadi yang apa universal tadi. Kalau yang peraturan itu lebih bersifat lebih spesifik. Jadi keyakinan kelas itu satu keyakinan bisa membawahi beberapa peraturan kelas seperti itu. Tepuk tangan Pak. mungkin bapak ibu yang lain mempunyai tanggapan? Jumaida? Yang lain mungkin Bu Mei sepakat dengan monggo. Saya itu masih belum begitu paham antara keyakinan, mulai dari peraturan, keyakinan, kesepakatan. Yang di Kuper itu kan memang sekarang ada istilah itu. Terus kemarin yang saya dapat itu memang agak mengejutkan, terutama untuk kelas 1.
karena kemarin saya itu yang jawab ke depan. Saya curhat tentang sulit sekali mengkondisikan anak di awal masuk, karena kelas 1 kan sebagai kelas awal. Jika menemukan anak yang tidak mau duduk, itu disuruh membiarkan, Pak. Guru itu jangan menyuruh untuk duduk dengan alasan apapun. Kemarin saya keceplosan gini, namanya orang itu Pak, kadang juga kesabaran itu juga ada batasnya. Kalau saya resikonya juga, saya itu pernah menyampaikan seperti kepada anak, ayo yang tidak mau duduk tak ambil kursinya. Nah, saya di sana ditertawakan. Nah, itu tidak masuk dalam guru umur. Ya kalau memang anaknya nggak mau duduk ya dibiarkan saja. Iya, mau berlarian atau mau bagaimana, ya jangan disuruh untuk duduk. Nah, padahal dalam kesepakatan kelas yang saya buat di awal masuk itu kan ada termasuk itu, ya. Jadi tadi saya itu masih bingung tingkatan antara peraturan, keyakinan dan kesepakatan kelas. Itu Pak, unek-unek saya. Bukan menambil tapi ingat tanya. Ini ada Bapak Ibu, ada Ibu Jubaida tadi menanyakan. Beliau sudah membuat sebuah kesepakatan, ya. Tetapi karena memang anak kecil sehingga dia belum tahu. Jadi untuk memang terus kelas 1 itu satu memang harus ditanya ya, harus dijelaskan. Karena kan belum tentu kadang-kadang anak kecil membaca kan ada yang belum bisa, ya. Nah, itu memang karena anak kemarin ketika kami diskusi dengan teman-teman, memang yang pertama itu kita beri pemahaman dulu, kita jabarkan. Lama kelamaan nanti anak itu akan tahu. Kalau memang kelas 1, ya biarkan dulu saja, biar lari ke sana kemari gitu aja. Nah, tapi kalau dia tidak lari kan duduk sendiri. Gitu. Nanti kalau kita bentak, kalau nangis repot juga, kan? Konten sini, gitu. Nah ini tadi Pak Arif sudah menjelaskan mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas tadi jauh Pak Arif lebih universal, maksudnya lebih luas cakupannya, ya Pak ya. Tetapi sedangkan peraturan kelas itu lebih mengerucut, jauh dipersempit. Dan selanjutnya, kalau kita lihat di sini, ya, tulisan itu hormati gurumu. Ketika ada kata hormati gurumu, berarti di situ dia berbicara. Kan kadang ada kata tidak boleh berbicara. Nah itu ketika ada guru di situ anak berbicara kan termasuk tidak menghormati guru. Ada lagi keluar masuk seenaknya tanpa izin, tidak boleh keluar tanpa izin. Nah itu masuk apa? Peraturan itu. Ya. Keyakinan kelas itu bentuknya simpel, tetapi isinya sangat mencakup luas dan di dalamnya mencakup kalimat-kalimat yang positif. Tidak boleh memakai tidak, dilarang. Itu masuk dalam peraturan. Nah, kenapa? Karena kita ingin menghadirkan di situ sebuah keyakinan. Yang mana keyakinan? Contohlah, pada diri kita kalau kita sudah yakin dengan agama kita, tentu kalau mau dipaksa apapun kan tidak akan mau gitu, tidak akan dirayu atau katakan dibayar kan tidak akan mau. Tetapi kalau di situ masih sebuah apa ini namanya paksaan atau sebuah peraturan, apa dulu, apa ini yang gitu. Tapi kalau dia sudah masuk dalam sebuah keyakinan, anak-anak sudah kalau saya begini itu tidak baik di dalam kelas, nanti berefek pada saya. Contohnya saja ini, kalau dulu kita itu kan pakai helm pada saat naik sepeda motor. Kenapa kamu pakai helm? Biasanya takut nanti kalau ada operasi, ya kan? Tapi setelah lama kelamaan kita tahu bahwa pakai helm itu ada sebuah kebutuhan kita. Mau baru kita itu mau helm dulu. Dan kayak helm berenang juga aku nak mau tiba. Kan ini untuk keselamatan saya, makanya di situ ada keyakinan kelas itu ada keselamatan, kesehatan, kebahagiaan dan mencakup di situ. Tetapi nanti kalau diure nanti akan menjadi sangat luas. Contohnya menghormati guru. Itu
Kalau ditulis ya banyak ya, tidak boleh keluar masuk tanpa izin, tidak boleh berbicara saat itu. Kalau ditulis nanti banyak itu. Tapi kalau hormati gurumu, itu akan ditafsirkan dengan berbagai macam bentuk. Oke. Ini tidak berkata kotor itu sebenarnya nggak boleh. Sopan santun, saling menyayangi, saling menolong, fokus belajar. Nah, itu ya. Jadi perbedaannya tadi, kenapa keyakinan dan peraturan itu ya? Kalau keyakinan kelas itu lebih simpel, tetapi cakupannya luas dan di dalamnya mengandung kalimat-kalimat yang positif. Sedangkan kalau peraturan itu kadang-kadang negatif, tidak boleh itu masuk dalam kategori larangan atau yang negatif itu. Dalam pembentukan keyakinan kelas, satu bersifat abstrak. Ya, abstrak itu ya tidak nyata, tapi memang dapat dilaksanakan. Betul ya? Yang kedua berupa pernyataan universal. Betul tadi yang disampaikan. Jadi cakupannya sangat luas sekali. Dibuat dengan pernyataan yang positif, memakai kalimat-kalimat atau pernyataan yang positif. Sedikit saja, tidak terlalu banyak. Kalau banyak nanti semakin banyak aturan, semakin banyak pelanggaran. Itu biasanya seperti itu. Semakin banyak undang-undang berarti semakin banyak pelanggaran. Kita buat yang bersama yang simpel, yang ringkas, tapi di situ sudah mencakup semuanya. Ya, selanjutnya sesuai dengan kondisi sekolah kita atau kelas kita sehingga mudah diterapkan. Kira-kira yang sesuai dengan keadaan kita itu apa? Ya, tentunya pada saat kita melaksanakan, kita harus berkomunikasi dengan anak-anak. Ayo ya, gitu ya, dipancing dulu. Kira-kira untuk menghadirkan ini bagaimana? Yang selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan sekolah atau kelas. Kalau dulu kan Pak Guru atau Bu Guru ya yang membuat ya, atau ditempel. Atau kalau tidak itu malah beli dari pasar itu. Nah, beli dari pasar, saya pernah dulu itu. Tak beli beberapa itu tak tempel gitu. Wah, tanpa tahu apa nih kebutuhan ini seperti apa. Nah, jadi dia tidak mencari latar belakangnya dulu, tapi langsung istilahnya memberikan punishment di situ. Selanjutnya, segitiga restitusi. Nah, ini tadi sudah kami sampaikan. Segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena kita itu melaksanakan kesalahan itu biasanya diikuti dengan alasan-alasan tertentu. Ya kadang-kadang alasan yang memang masuk akal, kadang-kadang alasan yang tidak masuk akal. Kalau yang masuk akal itu biasanya orangnya jujur, ya. Tapi kadang-kadang ada yang berbelit-belit, biasanya kan. Nah, tetapi tidak apa, dia dikorek saja dengan cara restitusi. Kenapa? Contohnya Mas A kenapa kok terlambat? Pasti dia punya alasan. Alasan kamu apa? Ya, mungkin tadi karena saya ketiduran Pak tadi malam. Kira-kira apa? Keyakinan apa yang Mas A tadi yang dilakukan atau yang dilanggar? Dia akan mencari apa ya keyakinan sing tak langgar. Dia akan mencoba mencari dengan pikirannya. Oh Pak, tadi saya kurang disiplin. Oh ya, kalau kamu kurang disiplin, lalu langkah kamu apa ke depannya? Nanti saya akan tepat waktu Pak. Nanti saya akan bangun agak tidur agak sore dan bangun lebih cepat supaya tidak terlambat. Nah, ini sudah memberikan sebuah penguatan karakter kepada anak untuk memahami, memperbaiki kesalahan yang dia lakukan dan dia sudah bisa tahu akan solusi yang dia lakukan. Restitusi juga diartikan sebagai proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kalau
kalau kamu seperti ini terus, kamu kepingin jadi apa? Akhirnya kan dia berpikir kan, oh iya ya, kalau kamu ini termuda, bukan mudah kan gitu ya. Bisa saja nanti bila saya hancur, bisa saja nanti saya malah dapat poin. Akhirnya dia tahu sendiri. Tidak, ini loh poin kamu seperti ini. Wah, kamu nanti seperti ini lah nanti. Yang tahu dia itu salah terus, tapi dia tidak tahu kesalahannya apa. Nah, di sini dari sini dia mengetahui kesalahannya dan bagaimana supaya dia itu nanti bisa memperbaiki kesalahan yang dia laksanakan. Dan kita sebagai guru nanti kita memberikan atau istilahnya apa? Menjadi fasilitator atau istilahnya membantu untuk mencari solusinya. Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Kenapa? Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah ini, pada menstabilkan identitas, Mas A berbuat salah itu manusiawi. Kamu itu berbuat salah, ya manusiawi. Pak Guru juga pernah salah. Teman-teman yang lain juga punya masalah. Ini supaya murid dalam kita ini identitasnya stabil dulu. Ya, itu kalimat-kalimat yang kita gunakan untuk menstabilkan identitas di saat ada seorang murid tidak melaksanakan keyakinan kita, keyakinan kelas kita. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Kamu punya alasan kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas. Kamu punya alasan kenapa kamu tidak ikut olahraga. Pasti semua ada alasannya, ya. Ada latar belakangnya. Oh Pak, saya tidak mengumpulkan tugas tadi malam saya itu menunggu orang tua di rumah sakit Pak. Baru pulang jam 6 terus mandi terus saya pergi ke sini Pak. Ya kan? Di dalamnya ternyata latar belakang itu ada kebaikan kan? Kebaikan yang dilakukan oleh murid, namun kita kadang-kadang tidak tahu. Nah, seperti tadi yang saya itu orang tuanya pergi pasar itu. Ya. Nah, kamu takut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Contohnya pada saat itu tukaran. Akhirnya gara-gara dia diusir atau diapain kan, terus dia itu menjaga diri kan, akhirnya tukaran kan. Itu ternyata kalau kita cermati di situ ada yang namanya jiwa perlindungan. Nah kalau dia melindungi diri berarti kan dia memang sebuah kebutuhan dasar manusia kan. Tidak patut kita salahkan. Oh tidak apa-apa, kamu itu bagus sudah melindungi dirimu sendiri. Namun ada kesalahan yang lain kan nanti dia tahu sendiri. Tapi kalau Mas A kan gitu atau Mas B memukul, nah kamu melindungi diri itu bagus karena itu dibutuhkan, karena kita penting melindungi diri. Tetapi kalau Mas B atau Mas C membalas dengan itu, apakah baik atau tidak kan gitu ya? Tidak apa? Nah, ditanya kira-kira apa? Apa namanya keyakinan kelas apa yang kamu langgar di situ, yang kamu lakukan? Kalau saya tidak menghormati atau tidak menyayangi teman. Oh ya udah, kalau kamu sudah tahu kesalahan kamu, kedepannya kamu apa? Nanti saya akan menahan diri Pak, tidak emosian, kan gitu ya. Akhirnya dia stabil dirinya, sehingga dia tahu apa yang dia berbuat dan tahu apa yang akan diperbuat kedepannya. Nah itu validasi tadi ya. Yang terakhir sudah itu, nah ini menanyakan keyakinan kelas. Terakhir tadi menanyakan keyakinan kelas kita. Di situ ada nilai-nilai yang ditampangkan, yang sudah ditampangkan Bapak Ibu di kelas, ya. Ada disiplin, tanggung jawab, menghormati, gitu, kebersihan. Nah, di situ kita tinggal menanyakan keyakinan kelas mana yang kamu tidak kamu laksanakan. Nah, di situ masuk dalam menanyakan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang. Kalau di situ sudah ada keyakinan, nah, ini saya yakin insya Allah kita semua ya sebagai guru juga kok salah kok carry sana atau mungkin
saya mau ngajar yang kejuso, kan mau itu. Nah, karena ada keyakinan tapi orang kepala mas tenang main, nah, berarti masih ada bayang-bayang ketakutan. Bebasnya itu kalau tidak ada tadi yang mengontrol kita. Tapi kalau yang mengontrol diri kita tidak perlu takut. Takutnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhan. Itu adalah ini ada contohnya, cukup ya? Ini nanti bisa dilihat di YouTube. Nah ini, ya penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Kepribadian tadi religius, tanggung jawab, menjadi suri tauladan lah ya. Sehingga di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai awal atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kira-kira seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu dari materi yang akan saya sampaikan. Cukup tanggapan? Mohon tanggapan dari Bapak Ibu dalam penyampaian saya, praktek baik saya dalam menyampaikan ini. Mohon silakan tunjuk tangan. Bu Mei, bisa tunjuk tangan, tunjuk aja. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Tanggapan saya terhadap diseminasi Pak Mulisi terhadap pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri 2 Munir, kami mengetahui bahwa adanya kesepakatan kelas, terus terhadap keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas itu bersifat universal, sedangkan kesepakatan kelas pada poin-poinnya saja, sehingga nanti kita bisa terapkan di setiap kelas bahwa kita perlu membuat bersama-sama keyakinan kelas. Terus untuk selanjutnya terkait budaya positif, untuk di SD Negeri 2 Munir tadi sudah disebutkan bahwa ada beberapa budaya positif, salah satunya adalah melakukan kebiasaan setelah apel, yakni bersalaman dengan guru. Mungkin untuk kedepannya kita harus memiliki program lagi untuk kegiatan budaya positif di SD Negeri 2 Munir. Terima kasih Pak Muhsin atas ilmunya, semoga bermanfaat buat kami, semoga juga SD Negeri 2 Munir tetap tumbuh berkembang dan menghasilkan peserta didik yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mei. Ada lagi mungkin dari Bu Jum? Dari saya hanya menambah dari Bu Mei. Memang untuk kebiasaan di SDN 2 Munir sudah banyak sekali dan juga sudah agak mengenal ke siswa. Mungkin ini saya perlu menambahi bagaimana kalau kebiasaan itu kita tambah dengan mengenalkan lagu-lagu yang ada unsur tentang pembentukan karakter. Saya melamun-lamun yang sering dinyanyikan di Naning itu isinya memang berisi pembentukan karakter anak. Lagu itu lebuning saben wayah esuk sakwise tangi. Di samping itu ada pembentukan karakter anak, itu ada urutan kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak sebelum berangkat ke sekolah. Dan mohon kiranya untuk Bapak Ibu guru kelas bisa dibiasakan pada anak didiknya. Syukur-syukur nanti kalau di apel itu bisa diatur, mungkin dalam apel seminggu itu disisipi 1 kali lah, biar anak-anak itu hafal juga memahami isinya. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada lagi? Budit mungkin? Refleksi? Tarik? Ya? Cukup? Panggil? Nah, terima kasih atas refleksinya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menambahkan kegiatan disiplin positif yang lain dari Bu Mei dan dari Bu Jum untuk lagu-lagu yang membiasakan karakter anak.
Nah, nanti bisa kita terapkan ya, bersama-sama. Begitu, cukup Bapak Ibu ya. Demikian dari saya penyampaian pada siang hari ini dari awal hingga akhir. Kalau ada kesalahan, kehilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikian diseminasi pemahaman penerapan budaya positif di SD Negeri 2 Kunir yang telah disampaikan oleh CGP Angkatan 11 Bapak Muhlisin SPDI. Semoga membawa manfaat bagi kita semua, dan tibalah kita pada penghujung acara yaitu penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bagi Bapak Ibu yang beragama Muslim dan bagi Bapak Ibu yang beragama Buddha dan Kristen menurut keyakinan masing-masing. Mari saya hantarkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, awal hingga akhir banyak kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.